Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Islam Madani akan membahas peranan Islam dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kisahnya? Simak pembahasan berikut ini. Penjajahan di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah efek terjadinya revolusi industri yang dimulai dari Britania Raya hingga seluruh Eropa Barat, selanjutnya menyebar ke segala penjuru dunia. Perubahan dalam beragam sektor menjadikan negara maju mulai berekspansi ke negara-negara di seluruh dunia untuk memasarkan produknya sekaligus mencari bahan baku untuk proses industri. Indonesia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi negara yang sangat subur. Bahkan ada istilah, jika di Indonesia, tongkat pun bisa menjadi tanaman. Karena itu, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara-negara penjajah. Pada akhirnya, justru Belanda yang berhasil menduduki Nusantara. Hal ini ditandai dengan berdirinya VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC adalah singkatan dari Verenigde de Oostindische Compagnie atau Kongsi Perdagangan Hindia Timur. Pemerintah Belanda memang jeli. Indonesia tidak sekadar dipandang dari sisi kesuburannya, tapi juga letaknya yang sangat strategis. Dari sinilah, selanjutnya bermula zaman penjajahan yang panjang. Gerakan untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara bergejolak di mana-mana, terutama dilakukan oleh pejuang-pejuang Muslim. Pangeran Diponegoro adalah salah satunya. Pahlawan yang sering digambarkan menunggangi kuda putih ini, melihat betapa buruknya kondisi masyarakat secara struktural akibat hadirnya para penjajah. Secara ekonomi, masyarakat sangat lemah dan tertindas. Sang pangeran mendobrak identitas masyarakat Jawa yang nerimo dan mengajak untuk memberontak penjajahan dengan semangat Islam dan berbasis kemiliteran. Semangat dari Yogyakarta memberikan efek luar biasa. Dukungan dari petani, rakyat, dan ulama semakin besar. Dari Pangeran Diponegoro pula, ulama besar semacam Kiai Mojo dan bangsawan Sentot Alibasyah Prawirodirjo tersulut untuk berjuang bersama. Bahkan, semangat ini mengobarkan perjuangan di Kedu, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sukowati, Semarang, Madiun, Magetan, dan Kediri. Artinya, Pangeran Diponegoro saat itu merupakan obor perjuangan melawan penjajah di wilayah Jawa. Di wilayah Banten, pemberontakan kepada penjajah tahun 1880 sampai tahun 1888 juga diprakarsai oleh pejuang Muslim yang bernama Kiai Haji Abdul Karim. Ulama besar tersebut menggagas pemberontakan petani. Namun, pemberontakannya tercium oleh Belanda, dan selanjutnya pelaku pemberontakan yang berjumlah 94 orang, diasingkan ke berbagai penjuru Nusantara. Namun dari 94 orang tersebut, semangat perjuangan justru menjalar ke seluruh pelosok Indonesia. Sayangnya, perjuangan ini tidak banyak dicatat dalam buku sejarah. Diskriminasi tajam terhadap masyarakat duafa pula lah yang menjadikan Kiai Haji Samanhudi sebagai seorang Muslim
mendirikan Syarikat Dagang Islam atau SDI di Solo sebagai bentuk perjuangan dalam menghilangkan penindasan struktural. Menonjolnya keangkuhan para pedagang Cina di bawah naungan Belanda, membuat yang lemah menjadi semakin lemah. Melewati sejarah panjang, SDI selanjutnya berubah menjadi Syarikat Islam, SI. SI dalam tonggak sejarah, menjadi salah satu pengobar semangat perjuangan bangsa, terutama dari pidato Hos Cokroaminoto di Kongres pertama SI yang diadakan di Surabaya. Dengan kongres ini, itu adalah pertanda bukti daripada kebangkitan hati rakyat Indonesia, yang dipandang orang sebagai seperempat manusia. Bahwa apabila suatu rakyat telah bangun dari tidurnya, tak sesuatu pun dapat dihalangi geraknya, bahwa kelahiran SI semata-mata kodrat Allah Ta'ala belaka, bahwa umat Islam Indonesia harus bersatu dalam ikatan agamanya. Lain cerita di Aceh, boleh dikatakan pihak Belanda paling lelah menaklukkan serambi Mekah tersebut. Perlawanan tak padam dilancarkan oleh Tokuchi di Tiro tahun 1836 sampai tahun 1891. Cut Nyadin tahun 1850 sampai tahun 1908. Toku Umar tahun 1854 sampai tahun 1899. Cut Mutia tahun 1870 sampai tahun 1910 dan Toku Nya'rif tahun 1899 sampai tahun 1946. Secara waktu, pergolakan pemberontakan di Aceh tergolong paling lama. Dalam catatan Paul van Tevere di buku Perang Aceh, pergolakan perlawanan tidak hanya sampai 1904, namun berlangsung sampai 1942. Bahkan dalam jumlah korban, Perang Aceh mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Dalam pengantar buku tersebut dijelaskan bahwa ada satu pertanyaan yang tidak bisa terjawab, yaitu berkaitan dengan seberapa tepat strategi yang sudah digunakan. Mulai taktik militer, teror, penculikan, bahkan hingga provokasi dan adu domba. Hingga selanjutnya, datanglah Snouk Hurgronje, seorang orientalis yang menyelami budaya masyarakat hingga 2 tahun. Pemerintah Belanda hanya ingin mencari cara untuk menghanguskan perlawanan yang tak pernah habis dan didasari oleh kesatuan umat Islam yang begitu solid. Jenderal-jenderal datang dan pergi, yakni J. Van Swieten, K. van der Heyden, dan J.B. van Heutz. Snouk Hurgronje selanjutnya menyamar menjadi Haji Abdul Ghaffar dan berkhotbah demi memisahkan agama Islam dari sendi-sendi kehidupan, atau dengan kata lain menjadikan agama cukup di masjid saja. Orientalis yang fasih berbahasa Arab, Jawa, Aceh, dan Melayu ini kemudian menyarankan untuk tidak menggunakan teror militer, yang justru mematik emosi lebih besar. Yang paling emosional tentu saja pidato dari seorang Bung Tomo, yang dikenal memiliki magic voice untuk membakar semangat para pejuang. Di kota Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan, dengan baju khas ala militer, Bung Tom berpidato dengan identitas keislamannya. Seperti inilah potongan-potongan pidato Bung Tomo. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita.
Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Karena itu, pada hakikat pejuang-pejuang Muslim memiliki identitas yang sangat jelas dalam hiruk-pikuk perjuangan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Fakta paling jelas tentu saja pada sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Saat itu disepakati, Pancasila sebagai dasar negara, dengan tambahan 7 kata pada sila pertama, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang selanjutnya dikenal dengan Piagam Jakarta. Meskipun pada akhirnya kalimat tersebut dihapus, hal tersebut tetap menandakan bahwa pahlawan-pahlawan Muslim dan kesatuan umat Islam memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.